Hifni Andi Assegaf. Pria kelahiran Malang 17 September 1965 ini adalah lulusan Akademi Militer Magelang Satuan Infanteri. Keluar dari TNI AD tahun 1990, Hifni bergabung dengan maskapai penerbangan Borak Airlines. Kemudian Hifni pun menjadi instruktur sekolah penerbangan sejak 1998. Dia telah berpindah-pindah perusahaan tempat bekerja, seperti Aircraft Service Management untuk menyuplai obat-obatan ke rumah sakit di Amerika, California American Flyers, dan terakhir Riverside Flight Center Amerika Serikat. Hifni sukses menjadi salah satu instruktur bersertifikat berprestasi di Amerika Serikat dengan mengantongi lebih dari puluhan ribu jam terbang. Hifni menciptakan cikal bakal pilot komersil yang berkualitas dengan mengajarkan ilmunya kepada calon-calon pilot dari Indonesia. Mau tahu kelanjutan kisah dari Kapten Hifni? Stay tune terus perbincangan kami dengannya di Indonesia Morning Show. Yes, dan Kapten ini juga mendapatkan yang paling membuat kita bangga seorang Indonesia ya, adalah mendapatkan Gold Seal Flight Instructor dari Federal Aviation Administration dan juga Master Instructor dari National Association of Flight Instructor dari Navi. Dan ini akhirnya bisa sampai mendapatkan that prestigious title. Boleh dikasih lihat juga tuh, Cap? This is the one of the certification for the yellow stripe right here. We calling that. We calling this on the stripe for the Gold Seal Flight Instructor. Dan sampai saat ini saya sudah endorse sekitar 350 sampai 370 new pilot over the world. All over the world. Gold, ya, karena memiliki Gold Seal itu. Ya, untuk mencapai ke situ memang seperti itu. Biasanya memang memerlukan perjuangan keras ya untuk memprepare seseorang untuk menjadi seorang pilot profesional ya. Jadi passion tadi. Terbang itu bukan karena apa? Bukan karena uang. Kita suka, kita mencintai itu terbang ya. Jadi kalau kita bekerja itu seperti kita berhobi main musik, kita mendapatkan penghasilan. Intinya seperti itu. Okay. All right, sound good. I'm sorry about that trouble. I'm sorry, I just finished work. Aku baru pulang kerja, bro. Nice to see you again anyway. Pak, apa namanya, katanya ini teman papa, teman seangkatan papa dulu di Akmil. Iya. Bener kan? Iya. Tapi beda seragamnya. Ya nggak tahu, tanya aja nanti. Coba Pak, Bang bapak dulu teman seangkatan bapak juga Akmil 90. Can you see my face? Can you see my face, right? Yeah, the handsome face. Oh, thank you. Bro, oh man, I miss you, bro. For so long we don't see each other. Iya. Sudah 30 tahun lebih. Lebih lah. Enggak lah, 2015 kita masih ketemu di Magelang. Oh iya. Pas reuni ya. Oh, reuni datang. Yeah, absolutely, yeah, that's right. Mas Edward Sitorus is cavalry, so masih ingat saya infantry. Dulu ini termasuk taruna yang usil dulu. Oh gitu. Enggak, itu junior pada takut semua. Berarti nanti kalau ada junior yang nonton kayak dia mau ini yang jahil gitu ya. Coba bisa perkenalkan dulu ya mungkin. Okay, I'll introduce myself. Saya Hifni Assegaf. Actually saya dari Malang aslinya. Kebetulan saya udah di US sekitar 27 tahun sekarang. Nggak terasa dari tahun 95. Sekarang saya menjabat jadi Chief Flight Instructor atau Chief Pilot di salah satu college, Valley College yang bekerja sama dengan World Wide Wing Flight School di San Bernardino, California. Sekitar 3 tahun, dan sebelumnya saya juga jadi Chief Pilot di California Flight Academy di San Diego, itu sekitar 4 tahun. Jadi so far udah sampai 7-8 tahun lah saya menjabat jadi kepala sekolah, ibaratnya kepala sekolah penerbang yang bertanggung jawab mengenai operasional flying school, safety dari student, program pengajaran, kurikulum, membawa instructor, juga memonitoring maintenance dari sekian pesawat yang kita terbangkan. Cukup berat, tapi ya so far so good lah.
no really accident or incident yang berarti. Nah, udah menjawab pertanyaan kakak belum? Tadi temen apa? Tapi kok jadi pilot? Sekarang jadi pilot. Menyasar dari angkatan darat jadi pilot. Oh begitu ya. Tapi Ceritanya- jangan salah. Bini gua angkatan darat. Jangan salah. Gitu. Iya, kuat. Iya. Okay, jadi let me explain that. The story is back then 30 something years back. So saya dari Taruna Akmil, kemudian Korps Infantry, ya. Jadi ibaratnya kita physically kuat, mentally kuat, smart thing I think we meeting there. Karena gimana pun juga Akademi Militer itu adalah sekolah paling elit di Indonesia. Amin. Ini akademi adalah sekolah yang paling elit di Indonesia dan kami adalah salah satunya taruna yang ada di situ. Walaupun nanti outcome resultnya itu berbeda-beda, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi kolonel, ada yang jadi letkol, ada yang jadi mayor, ada yang jadi kapten juga ada, ya. Jadi outcome-nya selalu berbeda, walaupun cara masuknya dengan pintu yang sama, dengan tes yang sama, ada pembekalan yang sama. Ya itulah, dalam arti begini, dulu dari infanteri yang mana kita selalu belajar taktik perang, pertahanan, serangan, dan lain sebagainya. Nah, begitu kita harus switch ke salah satu bidang yang lain, kita harus totally fokus ke sana kalau kita mau berhasil. Dan selalu saya bilang tadi bahwa kehidupan itu tidak selalu harus jadi tentara. Itu yang saya prinsip. It's take a time untuk adjusting ke sana ya. Tapi itu tadi, never give up. I have a book that you guys can read already in the Gramedia, a lot of this. Lepas Landas judulnya. Jadi ada biografi saya, bagaimana perjuangan saya untuk mencapai dari titik 0 sampai mencapai seorang chief flight instructor atau captain pilot ya. Jadi airline sendiri juga saya sudah beberapa airline sudah saya bekerja. Switch-nya tadi yang memerlukan waktu. Jadi itu memerlukan kebesaran jiwa dan smart thought. Kalau menurutin mental, ya itulah. Untungnya kita berada di Military Academy, kita persiapan mental yang kuat. Kita nggak pernah give up. Senior ngajarin kita kamu harus kuat, kamu harus mampu. Nah itu dalam keadaan sehari-hari, itu yang kita tanamkan juga ke dalam diri kita. Jadi selalu saya tulis dalam buku itu, kalau kamu jatuh sekali, kamu bangun 5 kali dan berlari mengejar. Saya kejar Eduardo Sitorus, aku kejar teman-teman saya. Nah itu intinya begitu. Jadi jangan give up. Jadi emas itu, a goal is gonna be always a goal. Alright, no matter where you put it on the nice hotel, it's gonna be gold. You put it on the trash can, it's gonna be the gold. Smart people will be always smart. So no matter what. So, okay. Jangan lupa beli bukunya kalau mau baca. Lepas Landas. That's right. Oke. Terus waktu selesai dari Taruna Akmil ya, terus udah gitu apakah itu menjadi titik terendahnya Bapak? No, for the moment yes, because well, you know what, I think it's maybe I'm not gonna be there. So tapi itu saya maksudnya saya selalu punya second option dalam hidup. Yang saya alami itu selalu saya punya backup plan. Jadi nggak pernah namanya Ifni itu cuma ada satu jalan. It's always there different ways to go. Kalau saya pengen ke titik A, saya harus bisa ke sana apapun caranya. So I'm gonna be on the right side, I'm gonna be the left side, gonna be on the top, on the bottom. So I'm gonna be there on the right way. I mean, maksudnya dalam kriteria yang bagus, menanamkan keberanian dan kegigihan kita dalam bertarung mencapai masa depan tadi, ya. Jadi sebagai generasi muda, kalau saya sarankan, kalau misalnya bercita-cita sesuatu, misalnya, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi, boleh. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. At least kalau kamu jatuh, apa kata Pak Karno? Kamu akan jatuh di antara bintang-bintang, iya nggak? Itu. Jadi saya tanamkan juga ke anak-anak saya. Kamu pengen jadi apa? Ya, kamu harus berusaha ke sana. Kalau itu nggak jadi, berarti memang Tuhan tidak menakdirkan kamu ke situ. Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kamu. Itu yang saya prove. Itu selalu saya prove sama seluruh orang. Maksudnya dalam artian begini. Kalau kita nggak susah jadi tentara, wah kamu udah down. Ya kalau kamu down, memang kamu pengen down sendiri gitu. Kamu nggak berusaha sekuat tenaga.
Kan orang nggak pernah, orang tahunya kan, oh enak ya jadi kapten pilot, ya misalnya begitu kan. Wah enak gaji gede ya, oh enak ya, ini segala macam. Perjuangannya. Kamu Prosesnya. nggak tahu saya tidur di mobil, kamu nggak tahu saya nggak makan, kamu nggak tahu saya belajar 16 jam sehari. Nah, Perjalanannya banyak durinya. Ya, Rigo. Makanya saya selalu bilang, kalau sebagai generasi muda jangan cengeng. Makanya di Akademi Militer itu kan diajarin kita, jangan cengeng kamu. Harus berani, ngadepin harus berani ini, harus berani itu, harus kuat ya. Itu yang saya pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nyatanya apa? It's making sense to me, making sense. Dan kalau tanpa, mungkin kalau saya nggak dari Akademi Militer, mungkin saya nggak bisa berhasil. Mungkin. Ya, so kata senior itu. Thank you to my alma mater. Akademi Militer has prepare me to be the best of the best people in the world, I guess. Ya, senior kita di Akme bilang jangan ambil dongkolnya, Pral, ambil hikmahnya. Absolut, hikmahnya ada beneran. Jadi itu tadi, generasi muda jangan jadi generasi cengeng. Jadi kalau kamu gagal sekali, coba 5 kali. Iya, betul. 5 kali gagal, coba lagi 10 kali. Gitu. Jadi intinya harus punya backup plan, harus being smart. Ngatur strategi bagaimana saya bisa mencapai sesuatu yang saya inginkan dengan cara yang baik, dengan preparation yang baik. Itu maksudnya ya. Jadi kita harus nanamkan juga kepada mereka itu fair play. Kayak di United States, di Amerika ini everything is fair play. Kalau kamu bego ya kamu nggak bakal naik tingkat. Kalau kamu bego nggak bakal dapat kerjaan. No matter what. Nggak ada namanya aku nitip itu, nitip ini, nitip itu, nitip ini. Nggak ada itu di sini. Jadi kalau kamu nggak mampu kompetisi ya kamu minggir. Jadi udah fair banget di sini. So jadi nggak makanya di sini nggak ada lagi namanya discrimination dari mana kamu berasal, agama apa, race-nya apa dan lain sebagainya. Dalam soal pekerjaan ya intinya. Jadi saya bisa melihat itu bahwa fair play itu benar-benar bikin negara itu menjadi maju dan menjadi besar. Nah itu saya yang belajar selama di Amerika ini ya itulah saya bilang, oh kalau dipikir-pikir banyak sekali white men here, I mean, you know. Bisa mengalahkan mereka ya. Kenapa kok aku yang dipilih? Kenapa kok yang lulus? Kan misalnya contohnya begitu lah. Jadi waktu itu ada beberapa senior instructor yang dipromosiin ya untuk jadi chief pilot. Jadi ya kebetulan ada yang nggak sampai ke sana dan kebetulan kok aku bisa nyampe ke sana. Dan kalau dipikir apa sih saya orang kampung dari Indonesia yang nggak punya sanak saudara di sini dan lain sebagainya ya. Tapi ya itu tadi karena fairness tadi lah. 7 tahun masih saya bertahan di sini. Seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa diambil hikmahnya dari anak-anak muda sekarang. Jangan pernah give up, pantang menyerah. Harus berani sengsara, harus berani berkorban, dan harus berani preparing dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih sukses gitu. Anak sekarang sih takut ya, takut gagal lagi banyak kan gitu, manja karakter generasi tanpa manja. Kegagalan itu hanya sebenarnya kan kesuksesan yang tertunda. Iya kan? Kalau teman-teman dulu susahnya tahun 90, 95 saya udah bisa. Ya aku ketinggalan 5 tahun lah, that's fine. Kita ketemu di usia pensiun nanti, kita lihat. Cuma kalau di Amerika masalahnya nggak seperti di Indo kali ya. Di Indonesia mungkin pensiun umur berapa? 60, 58, 60. Ya kalau di sini kita 62 itu sekitar masih 80, ya 62 tahun. Jadi masih bisa terbang sampai umur 62 tahun. That's still a while. So, gitu so far. Any more question? Terus waktu selesai dari Taruna tuh langsung daftar? No, saya selesaikan S1 dulu di Indonesia, strata 1. Cuman begitu saya nyampe di Indonesia, begitu sampai di Amerika saya ngulangin lagi tuh sekolah dari mulai high school, associate dan lain sebagainya. Saya ngulangi semua education. Nggak tahu kalau yang di Indonesia mungkin nggak tahu ijazah pada hilang kali ya. Berarti itu salah satu perjuangannya ya, harus mulai lagi dari awal. That's the hard thing, but it's worth it. It's worth it. Soalnya yang orang lihat sekarang cuma ya di sininya, kan? Itulah. Makanya kan sering dengar nggak? Kalau don't judge the book by its cover. Jangan lihat sesuatu dari permukaan saja, ya kan? Orang kan nggak tahu bagaimana perih-pedihnya perjuangan. Ya kan? Itu yang selalu saya katakan sama generasi muda dan anak-anak saya seperti itu. Ya, bagus. Kalau ini pasti ya ada anak-anak juga yang mungkin udah ada yang jalannya bukan jadi tentara dan mungkin punya jalan lain pengen jadi pilot mungkin ya Pak ya. Jadi kita pengen tahu nih tentang pilot. Suara pilotnya. Jadi pengen langsung dengar dari suara pilotnya lah gitu. Live close traffic. So we have left traffic ban.
Then traffic pattern altitude on this place is 1,400. So you have to maintain 1,400, and your speed is between 100 to 120 knots. Okay. So first thing you do is make sure you turn 360, check it out for the traffic. Yeah. Before you call off, you need to talk to me first. Okay. Turn around first. No. Okay, check, make sure there's no traffic on the downwind. You see one downwind over there, one in the base, so we got to wait. Or everyone we do is call off, we doing calling faster. Corona services now 1194 mile. Kalau misalnya Okay, jadi pilot itu, is very unique job. Okay, pilot itu pekerjaan yang sangat unik, mungkin yang memerlukan beberapa kriteria atau requirement yang mungkin di dalam kehidupan biasa mungkin ya nggak terlalu diperlukan lah ya. Dari kalau misalnya kesehatan itu harus sehat, ya kan? Kemampuan berpikir harus kuat dan mampu membuat keputusan under pressure. Nah, ini kita udah sering digitukan di akademi militer, jadi nggak ada yang aneh terbiasa lagi. ya, jadi Normal. Jadi kalau saya juga sama mahasiswa yang ngetes lagi mahasiswa mau stage 1, 2, 3, 4, karena mereka biasanya kalau kita sebagai chief pilot itu kita memberikan tes every single stage yang mahasiswa ini mau naik tingkat, ini harus ketemu dengan saya dan saya harus memberikan suatu tes baik ground maupun simulator maupun flight itself ya. Jadi kalau saya juga begitu, jadi saya memberikan pengenalan kepada mahasiswa ini ya under pressure. Jadi nggak mungkin terbang sama saya mau nyantai-nyantai itu nggak ada ceritanya. So, kalau ada beberapa murid saya yang udah di Indonesia ya mungkin ya wah memang kalau terbang sama dia is very kind of hard, you know. Karena itu tadi saya biasakan supaya under pressure tapi mereka tetap jernih mau bikin keputusan yang bagus. Karena itu tadi dalam situasi-situasi genting pilot ini harus mampu membuat keputusan yang benar, cepat dan tepat. Ya. Contoh dalam situasi yang inside the cloud misalnya di dalam awan. Kan orang ini kan kalau nggak terbiasa dengan kemampuan profesional yang baik kan bisa menghancurkan, bisa memberikan suatu kecelakaan yang berat ya. Itu makanya pilot juga harus mampu menahan tekanan, tapi tetap tadi saya bilang mampu membuat keputusan cepat, tepat dan cermat. Itu harus itu. Kalau nggak itu ya susah. Nah, makanya requirement-nya harus sehat ya kan, harus berbadan sehat, makanya lebih dari kesehatan biasa, mungkin lebih dari kesehatannya harus di atas lah, pokoknya harus bagus semuanya. Kemudian kemampuan akademik juga harus bagus, karena pilot ini nggak cuma menerbangkan pesawat, mereka harus tahu sistemnya, dia harus mempelajari weather-nya, dia harus mempelajari aircraft performance-nya, limitation-nya bagaimana, kemampuan terbangnya bagaimana, weight and balance-nya bagaimana, banyak sekali faktor yang pelajari akademik. Jadi kalau kita nggak mampu ya kita nggak bisa, karena ada tesnya. Nah tesnya itu ada macam-macam, ada written tesnya, ada oral tesnya, jadi maksudnya interview test, dia mampu harus explain begini, oh misalnya kenapa pesawat bisa terbang? Ya harus menjelaskan ini aerodinamiknya begini, gini dan sebagainya. Oke. Kemudian ada tes terbangnya sekalian. Jadi ada 3 tes yang harus dilalui setiap license pilot itu yang dipunyai. Ya. Jadi nggak segampang orang bilang. Tapi bisa lah. Kalau saya bisa, orang lain bisa, pasti kamu juga pasti. Dengan syarat harus mau belajar. Dan kalau mau sekolah di luar negeri, ya itu tadi. Persyaratannya harus punya bahasa Inggris yang bagus. Kalau enggak, berat banget. It's very hard for that. Very hard. Dan memerlukan ekstra perjuangan kalau bahasa Inggrisnya kurang. Tapi alhamdulillah selama saya jadi pengasuh atau instruktur di US ini, anak-anak Indonesia bahasa Indonesia bagus-bagus. Anak-anak sekarang luar biasa. Milenial ini dia luar biasa dengan gadget, sistem dan segala macam itu, mereka luar biasa. Ya, contohnya ini yang kecil ini pasti jagoan ini kalau iPod dan segala macam itu. Kami malah masih old school, masih hitung-hitung begini. Jadi kalau bertanya apa yang nanti langsung Google, oh ini jawabannya ini. Kamu dari mana? Kamu cheating ya? Oh, gitu. Kalau kita itu kan hitung-hitung kayak gitu. Jadi harus sehat badannya, harus pintar. Kemudian harus mau belajar, punya tekad dan semangat. Kemudian mampu bekerja di atas tekanan. Itu harus mampu itu syarat mutlak itu. Kemudian ya itu tadi ada istilahnya begini, a good pilot is always learning.
Dalam arti PAL itu nggak habis masa berlakunya belajar. Jangan dipikir nanti udah flying school doang belajar. Itu salah. Nanti masuk type rating belajarnya 16 jam sehari. Upgrade kaptensi itu lebih lagi. Lebih lagi. Dan setiap 6 bulan atau 1 tahun itu ada line check. Bener-bener flight, ada penguji dari belakang. Walaupun kita udah berempat. Ya, jadi jangan dipikir belajar itu hanya selama di flight school aja. Kalau punya pemikiran seperti itu salah. Jadi nanti kaget. Gitu. Banyak anak Indonesia yang lagi belajar sana. Gimana? Oh ya, ada Indonesia yang banyak. Ada beberapa. Jadi ada salah satu anak Indonesia yang dulu dia daftar di Akmil, gagal 2-3 kali, kemudian ngambil sekolah pilot. Bagus dia sekarang. Ya, ada juga beberapa yang dulu masuk terakhir itu masuk Akpol, nggak masuk jadi pilot, jadi bagus juga mereka. Yang masih muda-muda, 19-20 tahun. Mereka udah punya salary, udah instruktur juga malah sekarang. Ya, di sekolah lain. Itulah, makanya saya bilang jangan butuh adik-adik junior yang mungkin nggak berhasil ya, maksudnya jadi perwira. Don't worry about it. So masih banyak jalan untuk menuju Roma. Ya, jadi jangan give up, jangan mau down, jangan mau kalah sama teman-teman seletingnya, harus dikejar itu, harus dikejar. Saya dulu yang motivasi saya supaya jadi maju sekolah di sini dan segala macam apa ya, Eduardo Sitorus, gila dia jadi letnan masa buat kagak gitu. Iya kan, gitu. So itu yang mungkin yang bisa dipetik, jangan pernah give up kalau punya mimpi. Gantungkan ceritamu setinggi langit, kalau kamu jatuh pun kamu akan jatuh di antara bintang. Mantap Kak. Ini more question. Keren banget. Keren. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, jelas banget. Mantap sekali nih. Apa ya? Kalau tadi kan udah kualifikasi dari dirinya sendiri, tapi kalau biaya jadi pilot itu emang mahal ya? Not really. Actually, it's very relative, depend. Kalau zaman saya dulu ya nggak terlalu mahal lah, masih waktu itu dolar masih kecil lah, tergantung kursnya dolar kalau mau sekolah di sini ya. Kalau let me give you this explanation a little bit on the sekolah pilot ada 2 macam. Ada sekolah pilot yang under 141, ada yang sekolah pilot under 61. 61 itu part-time school, jadi kamu bisa terbang kapan aja, kamu ada waktu dan nggak terlalu terbebani, banyak kurikulum dan lain sebagainya, stage check kayak gitu itu nggak ada. Tapi kalau 141 itu yang dulu kami tempuh itu ada stage check, kemudian kurikulumnya lebih ketat karena mengeluarkan academic degree. Jadi associate degree ada, sarjana mudanya ada, masternya juga ada, seperti itu. Jadi lebih kurikulum, jadi orang nggak bisa habis ngajar take off, habis ngajar basic flight langsung take off and landing, nggak bisa. Jadi ada urut-urutannya. Jadi kan ada semesternya, setiap 6 bulan tuh ada kualifikasinya kayak gitu-gitu. Jadi ada academic degree-nya. Jadi lebih ketat. Kalau soal biaya saya bilang tadi, kalau ini college yang saya bekerja ini, kalau nggak salah sekarang ini 23.000 for entire degree-nya, kemudian 45.000 untuk flight training-nya. I say about $70.000 lah kalau sekarang kurang lebih. Zaman saya dulu cuma 16-20.000. As we get everything already. Karena ya kan udah 30 tahun yang lalu ya. Jadi yang itulah lumayan mahal lah, lumayan mahal. Makanya kan salah satunya requirement-nya untuk jadi penerbang itu, di samping harus sehat, harus pintar, harus kuat, harus punya duit gitu. Kalau nggak punya duit ya jadi pilot simulator aja kita di rumah. Tapi worth it lah ya, maksudnya untuk jadi pilot ya kalau misalnya sukses juga dengan salary segitu worth it lah. Ya, kalau salary-nya kalau saya pikir ya sangat worth it. Kalau di Indonesia saya dengar mungkin minimum ya sekitar 30-40 lah untuk open up itu kalau nggak salah ya. I'm not sure exactly gimana aviation Indonesia terlalu dalam karena saya nggak pernah terbang di Indo dan saya nggak begitu mengenal ICAO mas. Saya tahunya FAA, that's all I know, so nothing else. Cuman ya untungnya kalau kita sekolah di US ini, license kita tuh masih bisa diakuin di seluruh negara di dunia, gitu. Bisa kerja dimanapun gitu. Jadi nggak cuma bisa kerja di Indo, kita bisa kerja di Qatar. Itu banyak orang Indonesia yang dulu lulusan Southwind di Amerika. Kemudian ada di Qatar Airways, ada di Etihad, ada di Singapore Airlines, mana-mana lah. Pokoknya license FAA is helpful a lot. Karena kan memang cikal bakalnya penerbangan dunia ini kan dari Amerika awalnya, right? Semuanya dari semua peraturan, semua yang ngopi dari sini.
Dan kita banyak ya induknya lah, kita yang tahu bagaimana apa FAA regulation itu. Gitu. So been proud to be an FAA pilot basically. So been 26 years, been flying here. Saya nggak pernah ada accident, ya. This is nggak mudah, perlu perjuangan. Tapi ya saya bisa ke sana. Saya pikir kalau saya bisa, yang saya ibaratnya dari kampung sana, pasti anak-anak yang sekarang pasti bisa. Mereka lebih pintar-pintar dari saya. That's for sure. So, minimal Bapak punya teman di California. Kalau saya ke California bisa numpang nginep di rumah. There we go. Right on. Nanti kapan-kapan kita liburan ke sana. Surely. Jadi kita juga sebagai orang Indonesia bangga lah ya kalau misalnya ada orang Indonesia lain yang kerja di negara orang dan sukses di sana gitu. Alhamdulillah, so far without ini kan semua anugerah Tuhan aja. Apa yang kita capai, apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu sebenarnya kan hanya anugerah Tuhan aja, ya kan? Contohnya kita udah pre-flight, kita udah cek itu pesawat, kita udah siapin semuanya, kita udah setting semuanya right, kita tetap aja bisa accident. Contohnya baru-baru ini, Sriwijaya sangat sedih sekali saya mendengar ada juga accident yang menewaskan sekitar 62 passenger dan krunya. Sangat sedih. Ya itu tadi mau takdir Tuhan, mau diapain? So, aku yakin pilotnya udah sangat berpengalaman, Kapten Afwan sangat berpengalaman dalam bidangnya, sekian puluh tahun udah jadi pilot, apalagi udah di airline, is very tight dan lebih detail kalau training ya, udah jam terbangnya udah banyak, pasti dia akan melakukan semua prosedur yang harusnya dilakukan. Tapi ya gimana, Allah mengendaki lain, ya terjadilah kecelakaan, no matter what. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan Tuhan yang harus menentukan. Saya dulu pengen jadi Kopassus, ya nggak bisa, ya udah jadi penerbang, nanti anakku yang jadi Kopassus misalnya. Sudah diatur lah sama Tuhan semua. Itulah. So, cuman intinya satu, never give up. Don't ever give up. Kalau kamu pengen sesuatu harus dicapai dengan perjuangan. Jangan depend sama orang lain. Karena kalau di Amerika ini semuanya serba individu ya. Jadi nggak pernah kita bisa depend sama orang lain. Ya, jadi dependnya ya diri sendiri. Kita belajar sendiri, berusaha sehat sendiri, atur sendiri supaya bisa berhasil. Nah, itulah yang bikin kita mandiri. Makanya di Akmil dulu dilatih kita supaya mandiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dari mulai prajurit calon prajurit taruna sampai sersan mayor 1 taruna. So, jadi ya itulah kelebihan kita dididik dari akademi militer, ya mempersiapkan diri kita menjadi laki-laki sejati. Ya dalam arti kita mampu bertarung di dunia luar. Jadi bukan jadi jago kandang aja. Kalau kita bisa berhasil di lingkungan Indonesia, ya bisa di luar negeri pun juga kita mampu. Dan itu udah saya proof untuk sana. Saya prove it to the world that I got that, I made it. So bukan mudah, tapi ya bisa. Makanya disampaikan kepada generasi muda yang punya cita-cita, jangan terpaku hanya dengan satu cita-cita. Kalau gagal jangan ngelokro, tetap semangat, harus berusaha keras, coba lagi. Dalam buku saya tulis, kalau kamu jatuh 10 kali, bangun 12 kali, lari. Udah puluhan tahun di Amerika masih tahu bahasa ngelokro. Tahu nggak ngelokro? Iya nggak? Ya, baiklah. Jadi kata kuncinya never give up ya. Jadi buat adik-adik nanti yang nonton ini nih ya. Kita tuh nggak mungkin dalam perjalanan hidup kita selalu mulus ya, selalu sukses, selalu berhasil, pasti ada kegagalan. Nah, tinggal kuncinya bagaimana menyikapi kegagalan itu. Kalau orang yang ngelokro tadi begitu gagal, ngelokro itu artinya langsung patah semangat, langsung loyo, ya udah nggak akan pernah meraih kesuksesan itu. Ya walaupun tadi jatuh di antara bintang-bintang, ya bintang-bintang itu hanya menimpa dia gitu loh. Jadi jatuh ketimpa tangga pula ya. Nah, tapi teman Papa ini ya pernah gagal, tapi dia bisa meraih kesuksesan di bidang yang lain, bahkan mungkin lebih daripada yang dia pernah bayangkan dulu, karena selalu never give up, tidak pernah menyerah ya. Punya plan B. Itu yang kata-kata kunci. You have to. Makanya ada dulu kalau di Taruna diajarin apa? Cara A, cara B kan, cara 1, cara 2. CB1, CB2. CB1, CB2. Ya, that's right. Itu selalu dipakai. Kalau enggak, kita terdada, dan terdada itu sangat menyakitkan, dan I don't like terdada. Dan selalu harus bisa mengantisipasi segala sesuatu yang kemungkinan yang akan terjadi. Ya, itu. Correct. Apalagi tinggal di negara orang gitu kan. Ya, ini suatu hal yang luar biasa ya. Terima kasih banyak brother, motivasinya terutama buat anak-anak pemuda, generasi muda Indonesia ya, supaya mudah-mudahan yang menonton ini termotivasi lagi nih ya.
Yup. Bangkit lagi nih anak-anaknya nih ya, bangkit lagi ya. Yang sudah tes 1 kali, 2 kali gagal, terus lanjut tes lagi. Yang sudah gagal terus ya cari plan B. Backup yang lain. Tadi. Harus switch. Selalu ya. See you again, okay? Warm regard to your family as well. Ya. Alright, good to see you guys. Still call you. Ya. Oke, Ya, terima terima kasih. Bye bye. Bye. Bye-bye, sehat selalu. Ya. Ini udah selesai. Nah, Oke. nanti minta apa? Ini ya buat pendukung videonya nanti kayak foto-foto atau kalau ada video juga nggak apa-apa. Dan kalau misalnya masih ada yang waktu Taruna mungkin sampai yang sekarang foto keluarga, bareng-bareng keluarga juga bisa. Oke. Masih punya foto Taruna nggak? Masih banyak. Ada, ya. Banyak. Minta. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!